Ya baik, salam, selamat pagi. Saya hari ini akan membahas tentang konsep keselamatan menurut surat Roma pasal 11 ayat ke-9. Nah, dalam bidang teologi, salah satu topik yang sering dibahas adalah doktrin mengenai keselamatan. Nah, konsep ini kerap menjadi bahan perdebatan di berbagai kalangan. Nah, mulai dari pemimpin gereja, tokoh-tokoh reformasi, para teolog, hamba-hamba Tuhan. Nah, hingga mahasiswa teologi. Nah, menurut Siahan, perhatian khusus yang diberikan kepada doktrin keselamatan yang disampaikan oleh Paulus dan Yakobus, hal ini dianggap penting karena ada pandangan yang menyatakan bahwa pemahaman keselamatan menurut Yakobus berbeda dengan Paulus. Antara belakang, soteriologi adalah ajaran tentang keselamatan. Berasal dari kata Yunani soterion yang berarti keselamatan. Nah, keselamatan merupakan anugerah Allah bagi orang yang percaya kepadanya, sehingga manusia tidak dapat memegahkan diri. Nah, mereka yang diselamatkan harus meninggalkan dosa dan hidup bagi Allah melalui iman kepada pengorbanan Kristus. Nah, kita bisa lihat dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10. Nah, menurut Rasul Paulus, keselamatan adalah hasil refleksinya atas sejarah keselamatan Israel yang digenapi melalui tindakan Allah dalam Kristus. Nah, dalam surat Roma, Paulus menegaskan bahwa keselamatan mencakup pembenaran melalui ketaatan Kristus di salib. Nah, yang membebaskan manusia dari kuasa dosa. Nah, definisi keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Allah yang tidak dapat dicapai melalui usaha manusia atau agama. Nah, sebab hanya Allah yang mampu menyelamatkan. Menurut Rasul Paulus, keselamatan adalah pemberian cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga manusia tidak dapat memegahkan diri. Nah, kita bisa dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2. Nah, keselamatan mencakup pembenaran, yaitu ketika seseorang dipandang benar di hadapan Allah. Nah, soteriologi ajaran tentang keselamatan yang berasal dari kata Yunani soterion. Nah, keselamatan dan soter, penyelamat, keselamatan menjadi inti Injil dan bukti seseorang menjadi bagian dari umat Allah. Nah, yang harus terlihat melalui kehidupan yang berubah benar sebagai wujud syukur atas anugerah. Nah, keselamatan dalam PL. Nah, dalam perjanjian lama keselamatan telah ditetapkan oleh sejak kekekalan. Namun dinyatakan setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, melalui nubuat tentang keturunan perempuan Yesus Kristus yang akan mengalahkan ular. Nah, lambang dosa dalam kitab Keluaran, karya keselamatan Allah digambarkan melalui darah anak domba, Paskah yang melindungi saya dari hukuman maut. Nah, penyeberangan laut terberas sebagai lambang perpisahan dari kematian dan kehidupan baru. Nah, kedua peristiwa ini menunjukkan tindakan Allah yang menyelamatkan umatnya dan menuntun mereka untuk taat serta kudus. Nah, tipologi keselamatan juga tampak dalam korban binatang, keimanan Harun dan Melkisedek. Nah, serta hari-hari raya yang besar seperti Paskah, roti tak beragi, dan hari pendamaian. Nah, yang semuanya melambangkan keselamatan Kristus. Nah, kalau keselamatan dalam menurut PB, Perjanjian Baru merupakan penggenapan nubuat para nabi dan Mazmur. Nah, serta menjadikan dasar moralitas dan teologi Kristen yang digunakan bersama Perjanjian Lama dan liturgi gereja. Nah, kitab ini memberikan landasan teologi bagi pendidikan Kristen, menekankan bahwa pengajaran adalah sarana pembentukan karakter Kristus, bukan sekedar penyampaian pengetahuan. Nah, pendidik
Kristen perlu memiliki spiritualitas yang kuat agar menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, tujuan utama pendidikan Kristen dalam Perjanjian Baru adalah meneruskan ajaran Yesus dan membentuk karakter murid agar sama dengan Kristus. Nah, tujuan keselamatan. Keselamatan adalah karya kasih karunia Allah yang membebaskan manusia dari dosa dan membawa kepada kemuliaan melalui Yesus Kristus. Nah, menurut Piker, kasih karunia Allah diberikan secara cuma-cuma kepada orang berdosa tanpa dasar kelayakan. Nah, dalam pandangan Calvinisme, keselamatan bersifat kekal dan tidak dapat hilang. Nah, sedangkan Arminianisme menilai keselamatan dapat hilang jika seorang meninggalkan iman. Nah, pemahaman tentang soteriologi penting karena menjadi dasar iman Kristen. Nah, menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang membedakan kekristenan dari agama lain. Nah, implikasi bagi orang-orang percaya. Nah, keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, menuntun orang percaya untuk hidup dalam kekudusan dan mengalami transformasi nyata oleh Roh Kudus. Nah, keselamatan bukan hanya status baru di hadapan Allah, tetapi juga pembaharuan karakter dan tindakan sehari-hari. Nah, sebagai anugerah Allah yang cuma-cuma, keselamatan menumbuhkan syukur, kerendahan hati, dan panggilan untuk melayani serta mengasihi sesama. Orang percaya juga bertanggung jawab untuk memberitakan Injil agar orang lain mengenal Kristus. Nah, dengan demikian, keselamatan mencakup dimensi moral, spiritual, sosial, dan ekskatologis, dan menandai awal kehidupan baru yang penuh kasih. Nah, ketaatan dan pengharapan di dalam Kristus. Nah, kesimpulan untuk kita dalam Roma 10 ayat yang ke-9 menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus dan kebangkitannya. Melalui penebusan di salib, manusia dipulihkan, dibenarkan, dan menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih dan ketaatan. Nah, keselamatan bukan hanya pembebasan dari dosa, tetapi juga pembaruan hidup dan panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Nah, karena itu orang percaya harus hidup berkenan kepada Allah, bertumbuh dalam iman, dan setia hingga akhir. Sekian dari presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam.